2019 kan terakhirnya gue main basket lah, bener-bener udah terakhir. Jadi pulang dari bandara itu gue sama sekali udah selesai basket I'm done. Itu diundang Denny One aja itu terpaksa juga gitu. Tapi masuk terus bolanya Kak, untuk nonton. Mas, apalagi kalau ada duit tuh tau gue kan. Setengah lapangan. Nah, Kak, 2013 berlalu sampai akhirnya puji Tuhan bisa masuk, walaupun walaupun ya masih junior ya, walaupun nggak punya menit play apa segala macam, tapi udah bangga lah bisa masuk di situ. Aku baru sadar Kak, semua yang Kak Cecil bilang, aku baru sadar kalau semua yang Kak Ul ajarin, yang Cerani ajarin ke aku, kan Kakak ingat kan setelah di 2013 itu kayak Sasa tuh ada satu junior juga, tapi dia 94, Sasa namanya, itu dia nggak kayak aku. Kalau aku kan kayak apa-apa gitu, yaudah aku bantuin apa segala macam. Tahu nggak? Jadi kadang gue ingat Sasa itu yang kecil itu. Iya. Kenapa sih gue nggak merhatiin dia? Sorry ya Sasa kalau misalnya nonton video ini, sorry banget. Kenapa gue nggak peduli sama dia? Karena gue ya, ini kita udah ngomongin basket ya. Gue prefer misalnya Dita itu ya lu punya prospek yang besar gitu loh. Lu bisa menjadi pemain yang hebat, jauh. Makanya kadang-kadang lu harus bisa melihat di situnya. Kenapa sih? Jangan salah ya, orang tuh kadang berisik ke lu sendiri tuh, dia tuh sayang banget sama lu. Kalau lu nggak pernah dipeduliin, justru itu menjadi tanda tanya saat itu aku 2014 baru sadar Kak, yang pas ketika 2014 kita masuk Taman Sakti aja, kan itu pas banget kita pulang, kita lagi sparring tuh kata Eselon Sritek. Terus aku waktu itu posisinya ada Cerani, terus aku duduk di table sama Cerani, terus Cerani bilang gini ke Dita, Tong, nanti kamu kalau misalnya masuk TS kamu jadi point guard keberapa? Karena di situ udah ada Kak Ole waktu itu, terus udah ada Kak Juli, udah ada Kak Cecil, tambah Kak Ul bisa main point guard lagi. Wah, berarti kamu posisi kelima Tong. Tapi kamu jangan sedih. Pokoknya nanti kalau kamu dikasih kesempatan kamu harus berani. Iya, C. Itu aku menjalani itu semua Kak. Sampai suatu saat aku bilang, sampai aku dari begitu bencinya sama 2013, sampai aku 2013 itu Kakak ingat gak kita pernah tanding ISG? Yang Islami Kak, yang di Palembang. Itu Kakak, ya, itu Kakak tahu nggak? Teman aku, kan aku taunya aku timnas. Ketika dia ke lapangan, dia ngomong gini Kak, nggak mau lagi nonton, orang ditanya nggak main. Itu pas di Palembang Kak, aku pikir kayak ketika mereka lihat aku di situ, aku juga berharap aku bisa main, karena itu kan aku asalnya ya walaupun aku nggak di situ, tapi dari situ kan. Itu aku berdiri tengah lapangan, aku bilang lagi Kak, suatu saat kalau aku main di sini lagi, aku harus bisa punya menit play. Nah itu 2013 benar-benar banget, sampai aku benci banget sama itu. Tapi di 2014 aku bisa bilang sama Papa gini, Pak, aku bersyukur pernah digituin. Aku bersyukur aku pernah jadi junior yang senior-senior galak sama aku, yang aku harus ini itu segala macam. Ternyata Kak, sampai sekarang pun aku nggak pernah lihat junior ada yang digituin. Aku nggak pernah lihat pernah ada junior yang merasakan sama seperti aku, karena mereka pun nggak ada yang sampai punya rasa kayak aku gitu. Nggak ada sama sekali inisiatif kayak aku, rasa kepekaan itu tuh nggak ada. Apalagi semakin kesini tuh junior tuh kayak semakin sombong. Di situ aku baru ngerti. Gimana? Aku iya benar, karena di sini tuh aku baru ngerti. Maksudnya sebenarnya cerita bahkan lebih peka kayaknya. Di situ aku baru bilang, Pak, ternyata semua ini tuh maksud Tuhan kasih aku ujian seperti kemarin tuh, aku baru bisa lihat sekarang Pak. Setelah 1 tahun berlalu, baru aku bisa lihat, oh ternyata ini semua itu secara nggak langsung itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, pribadi yang rendah hati, pribadi yang yang nggak kalah sama pressure, nggak mau nyerah gitu aja dengan pressure yang ada, tapi yang mau berjuang karena satu tujuan. Itu yang bikin aku kayak ya nggak masalah, dulu memang nggak makan. Aku bersyukur aku pernah digituin di 2013. Kalau anak-anak sekarang pasti mikir apa Kak? Gue nggak mau nanti dibabuin, gue nggak mau jadi gengsi tau nggak? Iya, terus gue nggak mau kayak senior junior nanti ada senioritas apa segala macam. Senior dulu tuh jahat apa segala macam.
kayak itu kan pasti menjadi semua. Tapi aku di sini aku mau kasih tahu ke kalian, aku saksi nyata gitu, maksudnya saksi hidup gitu. Masih hidup. Iya, aku pernah ngerasain seperti itu dan aku masih hidup. Aku kasih tahu sama kalian, itu semua tuh bukan sesuatu yang buruk, bukan. Tapi aku baru 1 tahun kemudian baru ngerti artinya dan aku bersyukur pernah dikituin karena itu bikin aku tuh jadi. Karena ketika jadi senior, oh ternyata gini ya rasanya ketika kita jadi senior tapi yang lebih muda itu kurang santun, kurang menghormati, kurang peka. Harusnya itu aku kayak nggak mau bandingin aku sama orang lain, tapi karena aku merasakannya jadi itu secara nggak langsung gitu loh. Tapi Kaul, contoh papaku tuh ajarin aku gini Kak, kalau di teman sakti itu jadi seperti Kaul, seperfect Kaul, tapi dengan rendah hati seperti Kak Cecil, dengan wise-nya gitu Kak, seperti Kak Cecil kayak gitu Kak. Jadi kamu harus bisa seperfect, seprofesional Kaul, yang ibaratnya aku udah berjuang sepagi mungkin datang latihan, Kaul tetap paling pagi, tapi bisa kalau diajak cerita sama junior bisa enak seperti Kak Cecil. Kalau dulu papaku ajarinnya kayak gitu Kak, gitu. 2013 aku nggak bisa ditunggu terus ya. Itu ya Kak. 2015 aku selama satu tim, baru pertama kali Kakak aja ngomong aku pas di Solo, yang tiba-tiba aku masuk ruangan dan aku berdoa doang, terus aku berdoa doang sama Kakak. Kapan? Yang di Solo Kak, itu Kakak pertama kali aja aku ngomong di luar lapangan. Itu Kak yang di Solo. Enggak, itu bukan Gunung Kelut. Pokoknya aku pertama kali tanding di Sritek Arena itu di situ. Itu kan ceritanya udah selesai tanding, terus masuk ke ruang ganti. Kebetulan yang masuk cuma aku sama Kak Ul, yang lain kayak pas aku nengok, wah parah banget, yang lain gak ada mau temenin. Aku berdua doang. Kayak di situ baru kayak Kak Ul tiba-tiba tuh langsung nyeletuk ngomong ke aku, nah gitu Dit, kalau main tuh kayak asis. Waktu itu hari itu aku asisnya 5 Kak. Jadi itu Kakak puji aku di situ pertama kali selama satu tim itu. Kak Ul baru aja aku ngomong, Kak Ul bilang, nah kayak gitu Dit, asis kayak gitu banyak, target harus bisa sampai top asis. Terus aku bilang, oh iya Kak, kalau itu baru aku berani, oh iya Kak, emang kalau Kakak asis biasa satu game berapa? Ya 5 lah, 5 ke atas. Itu dalam hati aku Kak, aku bahagia banget bis Kakak kayak puji aku, Kakak mau ngajak aku ngomong itu. Tapi itu baru itu dong. Selebihnya kan aku nggak berani ngomong. Cuman kalau tanding, kalau Kakak udah mulai emosi, aku tuh sok-sok gini Kak. Udah Kak, sabar. Tapi nggak berani gini. Kak udah sabar. Karena takutnya nanti Kakak tanding kalpo lagi. Gitu sih Kak. Itu hanya sebagian kecil dari cerita. Sebagian kecil. Pokoknya Kak Ul 2015 tuh Kak Ul udah mulai berubah, udah mulai bisa ngobrol sama kita. Kanur aja waktu itu kan sampai cerita sendiri, yang paling dia berkesan itu Kak Ul, karena Kak Ul nggak kayak sebelumnya. Kak Ul mau ngobrol sama kita, Kak Ul mau bercanda, mau apa segala macem kan. Yang kita habis kalah lawan Malaysia, game pertama kalah lawan Malaysia, terus kita kumpul di satu kamar. Di situ kayak kita saling komunikasi. Itu di situ baru lihat Kak Ul yang sebagai senior yang mau ngobrol, yang benar-benar nuain kita yang masih bangun kayak gitu Kak. Nah terus bertambah lagi ke yang 2019 itu udah jauh banget. Aku kaget Kak Gabriel bisa marahin Kak Ul. Baru first impression mau lagi seleksi di game 2019, tiba-tiba Kak Gabriel marahin Kak Ul. Kakak tuh jangan kayak begitu. Aku nengok, salah kali. Terus Kak Ul tuh enggak, Kak Ul tuh yang kayak kita junior, kayak Kak Ul tuh iya gue yang salah deh. Kayak itu yang kayak, Kak Ul sekarang udah kayak begini. Karena udah gak jago gitu ya. Untuk kalah tapi dia terima sama gue nih. Jadi kalau lagi latihan, Gue kalah taruhan. Tapi kayak tadi kan gue tuh Dit galak. Nah gue pengen nanya nih, Henny sama kita dulu. Emang dia Gaby gak galak? cewek aja Kak. Ya cewek dulu deh. Cewek, emang lagi Kak Ul sama Kak Gaby galakan mana? Minum dulu Ceo, minum dulu biar Galakan mana? Dari itu kan sosial kok. Kadang tergantung situasi kayaknya. Lebih menurut Ceko galakan mana?
Kalau Cegep itu tipenya yang galaknya ngomong gitu Kak, bukan galak sih, tegas gitu Kak. Kalau kau itu Kalau Kak kayak diem gitu. nggak galak kan kau? Nggak galak, nggak galak. Kita, oh gue nanya kita. Enggak sih Kak, aku nggak merasa kakak dan Kak Gep. Maksudnya nggak ke aku gitu loh, jadi aku nggak ngerasain. Biasa aja. Iya biasa. Berarti kita belum dia. Nggak, dalam kayak masih kayak ngomong biasa aja gitu ya. Kayak ngasih tahu Biasa pada aja, Dit. umumnya. Gue tuh biasa aja. Iya lah Kak. Tapi mungkin nadanya kayak Kak ngegas, tapi kan aku udah kebiasaan sama orang yang ngegas tuh, jadi kayak biasa aja gitu. Gini aja, Dit. Iya Kak emang gak marah. Kau diem aja sebenarnya tapi kita tuh udah takut. Nanti kalau aku tanya, nanti kalau kita bilang kalau galak 2013 kaget sama Bayu langsung bilang lagi, kamu ketemu kau 2011 lebih lagi. Enggak. Ini. Kenal sama kau di tahun berapa ya? Ya baru pas setim sedih paper itu sih. 2018 ya? Iya Balik. pas kakak udah nggak seperti yang ceritakan tadi sih, jadi aku nggak pernah ngalamin yang kakak katanya galak itu Galak sih. itu. Kalau semisal sama Gabriel, menurut ini aku sama Gabriel gimana? Waduh. Banyak nih kayaknya. Kalau kan beda ya, maksudnya ketemu Cek Gabriel kan udah ada lebih pas pertama masuk tim Viper kan ketemu Cek Gabriel ya, jadi merasanya ya lebih shock pas ketemu Cek Gabriel, soalnya kan memang lebih apa vokalnya apa. Jadi kalau maksudnya kalau lagi baper kadang ciut-ciut sendiri. Tapi kalau sama kau kan kebetulan ketemunya ya pas baru-baru ini sudah berubah, sudah nggak seperti yang dulu. Tapi pernah sih pengalaman waktu jadi di lawan gitu lawan Tomsak. Pas masih galak gitu kayaknya. Kan aku defense gitu disuruh jaga ketat kakak itu. Kayak terus aku ya sok-sokan kayak gak lagi pegang bola, aku kayak ngebang-ngebang gini. Terus iya berhasil. Di Surabaya mungkin udah berkali-kali aku itu Kak udah diam aja, terus langsung pas ada momen apa gitu langsung sebelah. Kita sini aku kayak berdarah gitu. Jadi langsung sportsman gitu aku. Gue ikut loh. Iya, jadi Kau lupa. Gak, tapi itu kan aku kayak, wah aku malah pas setelah game itu malah aku foto, aku anu di Snapchat kena sikut legend, waduh. Malah baru gak kena Gue sikut. gak mau mulai sesuatu kalau gue gak dipancing. Iya, waktu itu aku memang kayak kan masih muda, siapa sih ini kok berani-berani, iya ngotot-ngototin gitu. Karena aku nggak tahu Kak Ul mainnya gimana, justru karena nggak kenal jadi kayak ya biasa aja kayak gitu-gitu. Terus lu posting, lu merasa itu gue, lu kena sikut gue, padahal lu yang mancing-mancing. Iya, maksudnya bangga habis kena. Iya. Untungnya biasa aja, maksudnya nggak sering ciut ya, cuma kayak cuma ngalamin itu aja sih. Terus ya udah, jadi ya nggak kenal pas galak kayak gitu sih. Kapten yang paling baik sih Iya. dia. Enggak. Maksudnya responsibility. Kapten apaan? Aku melayani bukan Setuju, kapten. setuju. Selama ini gue jujur aja ya, maksudnya paling care, paling mau direpotin, aduh. Kalau gue jadi aduh jangan harap. Ada berani kamu minta maaf. Terus lepek gua. Juga gue ngerasa ngerepot. Ini paling juara. Ya sebenarnya sih kalau ngomong kapten gitu aku sebenarnya nggak bisa jadi kapten itu, soalnya kan butuh leadership, terus kayak ngumpulin ngomong kayak di depan anak-anak itu nggak bisa kayak Dita gitu, nggak bisa. Makanya aku lebih ke melayani aja, jadi kalau kayak lebih ke bersamaan. Kita tuh memang kayaknya. Oh iya, kayak mengayomi. Ya ampun. Lagi gini, ntar lagi udah beres. Lagi gini ya, gini udah semuanya udah beres. Ya jadi coba berusaha buat ya kumpul antara senior sama junior juga, terus sama pelatih apa kayak coach Lori. Ya sama Cendok juga kalau ada apa-apa ya toh. Nah, ini Ya selama gitu-gitu. di garda pertama untuk Waduh. membela kita. Semuanya. 2019 yang kalau diingat-ingat cerita yang seru apa nih? Air terjun. Air terjun coach Lori ya. Kasih cerita air terjun. Iya, jadi waktu itu kan kita ada acara outbound tuh, satu tim. Bonding. Ya, bonding. Apa gimana sih? Bondingnya? Iya maksudnya ya kumpul-kumpul Ya, bersama. kumpul. Ya, acara alam lah gitu, biar semakin erat lah, saling merangkul satu sama lain gitu. Emang acaranya di alam, jadi pelatihnya Coach Wario waktu itu bilang udah sounding, nggak apa-apa di alam, tapi lebih aware aja gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu bakal kayak gimana nanti. Karena udah mau berangkat. Ya, karena udah mau berangkat juga. Terus coach Lori kan juga emang umurnya juga dibilang
agak tua, jadi lebih protektif gitu loh sama kita ya. Jadi Posesif. Ya, posesif bisa dibilang posesif. iya, jadi posesif, kayak sorry. hal-hal yang itu Tapi untuk hal yang baik gitu. Jadi ya niatnya baik gitu ya. Ya, ya kita ada cara. Ya, adalah ke air terjun. Kita main ke air terjun. Si Koswari itu mungkin sudah bilang gitu ya, kalau kita mau main terjun ya udah kita di bawah aja gitu. Tapi ya namanya kita penasaran gitu, jiwa-jiwa liar yang keluar. Ya kan terjun ada tanjangan gitu, kita nggak boleh naik gitu. Iya. Batu-batu itu Padahal ya itu gitu. hanya tanjakan kecil doang sih, cuma Tapi batu. iya sih, tapi lumayan sih Kak, agak licin gitu memang. Iya, takut licinnya mungkin. Iya. Takut pakai Ya aku biang kero juga sih, aku lihat yang lain sampai mulai ya aku juga lupa terus akhirnya Iya, ikut-ikutan. Siapa? Jangan. Terus aku ikutan. Hah? yang naik batu duluan siapa ya? Busna, Gaby. Pusna. Terus sama Pusna. ikutan. Itu berarti ya. Pusna pertama, Gabriel naik. Gak lama, ini Iya Itu langsung. awalnya, itu kan aku nggak ikut main air tuh kan ya, cuman ikut foto doang kan, kita Iya, foto iya. dulu baru masing-masing itu kan, ada yang ke warung, terus aku kayak Amalia tuh duduk aja ngeliatin duduk kalian aja. main. Iya. Oh, terus yang lain pada foto-foto gitu dah, sampai Koderi juga. Aku Koderi kayu 6 kalau kayu 6. Iya. Lagi cipas Iya, sama Nana, sama Nana. Terus tiba-tiba ada yang naik, terus Coach Lori. Coach Lori tuh datang Mantau ya. mantap terus marah. Udah ngomel pakai bahasa Inggris. Tapi kayak karena lagi asik ya mungkin ya. Iya, Beneran kita nggak asik gitu. banget. Akhirnya tuh dia langsung ngoceh-ngoceh sendiri terus langsung pergi gitu. Pulang ya, Mereka pulang. enggak, dia tuh ke arah warung terus ketemu Balik lagi, Kak. ketemu sama si anak-anak yang ke warung tuh Lady, Awe, Aku kakak. Dia Ita yang Ita, nggak suka becek. sama Mas Adi. Sama Kak Adi. Itu pergi ke ke warung terus Coach Lori bilang kayak bagus kalian gak kayak mereka. Kalian pintar, nggak ikut main naik batu. Ternyata dia balik lagi Dia kan, balik lagi ngeliat kita. Masih asik-asik kamu main air. masih di atas. Yang lebih parah mah Dora. Dia nggak tahu kalau si Coach Lori udah marah. Pas mau Orang yang lain udah pada selesai naik, dia baru naik batu. Terus naik batu Coach Lori lihat pas banget dia lagi di atas batu. Langsung sih ya. Puncak ya langsung. Puncak marah keluar langsung turun ke bawah ngomong apa Kak? Zero respect gitu pokoknya. Iya, soalnya mungkin dia udah ngomong tapi kita nggak nganggap. Ya nggak apa-apa biar ada cerita gitu Kalau ya. dibilang aja nggak usah gitu ya, ribet banget ya. Ngomel sih ya satu sisi Masa mungkin ibu Iya, kali-kali. iya ibu-ibu. Jadi niatnya baik tapi Tapi abis itu kadang- besok ada yang ngerasa gak enak gitu. ya aku ya. Pas lihat akhirnya ya Semangatnya lah. kadang lebih baik minta maaf daripada minta izin ya teh. I apologize. enggak, jadi sebelum pulang dia udah langsung pusing gitu. Aduh. Iya, aku ngomong itu Kita sebelum lagi- seharian aku mikir kata-kata loh, aku tulis dulu. Terus? Terus Ya akhirnya untungnya udah aman. Ya jadi ada makanan-makanan favorit sendiri lah karena kan kadang bosan juga ya kalau makan catering di hotel. Kadang kan sering gojek apa atau Yang paling pengen ingat apa. makanan di hotel? Ikan dori. Dori asam manis. Biasa manis. Kalian mau diapain aja ikan dori? Dari makan bakso cukur, makan bebek Trenggalek dekat Iya, Trenggalek sering juga. Sinjai apa. Saya selalu kepalanya Kaul. Kalau ngapa-ngapain kepalanya Kaul. Apa-apa Kaul yang diajak Kaul. Kak, ada satu lagi yang kita dimarah waktu habis dari Taiwan kita ke Bromo. Oh, apa ya aku? Oh, itu di mana? Kayunya cedera. Oh iya. Pinggangnya, backnya itu kan diomelin. Oh. Lagian liburan malah jalan-jalan ke Bromo bukan istirahat. Nggak tahu nih kalau sampai. Iya kak, diomelin kak, Inang diomelin. Iya kak Inang udah, Inang gimana? Jadi Jadi nggak nggak sakit. sakit. Iya, sama sekali sakit. Waktu itu aku kamar sama dia soalnya gitu. Terus dia Iya kan. Ya udah hasilnya dalam yang terbaik kan kita. Tapi itu nangis Kak. Apa? Nangis. Nangis apa? Maksudnya Iya. paling berasa pasti buat kalau bagi kalau paling berasa gitu ya. Maksudnya paling Iya, the best lah, the best part untuk apalagi 2019 kan terakhirnya gue main basket lah, bener-bener udah terakhir. Jadi pulang dari bandara itu gue sama sekali udah selesai basket, I'm done. Itu diundang Denny One aja itu terpaksa juga gitu. tapi masuk terus boleh kak untuk nonton. Mas, apalagi kalau ada duit tuh tau gue kan. Setengah lapangan. Pokoknya di pas kalau misalkan ada taruhan dari setengah lapangan apa yang pas. Aku calo joki. usah. Kau aku udah mau kirim. Insya Allah gue pasti. Kan duit bagi dua. Biasanya aku
receh-receh salaman. Itu yang selalu diharapkan dari masker maksudkan dari manajer. Sering ya Cile. Nanti ketar lagi saya. Kalau aku punya pertanyaan nih. Ini kan ada nih kejepret nih momennya nih pas Rekam jejak. Beruntungnya kita ada fotografer kan, jadi ketangkap kau lagi nangis di locker room. Kalau boleh diceritain kenapa Kak sampai Nangis banget dia. di 2019 ini Kak? Iya Kak, kayaknya itu kan dapat promo. Kayaknya sebelumnya dapat perak, nggak sampai Kan dapat perak ya? Enggak. Emang 2015 dapat perak tapi gue merasa di situ kurang berguna aja. Tapi nggak, kalian hebat kok, kalian hebat banget. Maksudnya kurang berkontribusi gitu maksudnya. Saya merasa tidak dibutuhkan saja. Gak apa-apa nggak, tapi itu keren banget. Tim 2015 itu tim keren banget juga. Tapi untuk paling berkesan ya gue tetap di 2019. Kenapa? Nggak tahu kenapa ya. Gue sayang banget sama tim ini. Terus ya ini keluarga gue gitu pada saat itu. Semuanya real aja, nyata gitu loh. Nggak ada yang dibuat-buat. Gue menjadi seperti itu juga nggak dibuat-buat. Padahal 2015 pun itu diri gue juga gitu, tapi di 2019 ini gue real. Mungkin gue udah perunggu, tapi di hati gue kalian itu emas buat gue. Wadidaw. Cian, aku punya pertanyaan buat Cian. Jadi Apa, Dak? kalau menurut Cian, manajemen timnas yang Cian selama ini pernah kayak di timnas itu tuh yang paling enak manajemennya yang tahun berapa gitu? Berat ya. Aku cuma 3 kali sih ya. 2017, 2012, 2019. Setiap tahun sih beda-beda ya ceritanya, maksudnya ada kesannya sendiri ya. Bingung ya jawabnya gimana. Sebenarnya ada plus minus sendiri kan. Ya kalau misalnya 2012 tuh paling enaknya soalnya Asian Games kan wah cor-coran gitu ya model. Kayak semua terus juga gitu dan Indonesia sebagai tuan rumah kan jadi memang kalau 2018 itu uangnya enak ya. iya lancar. Bukan masalahnya sih enggak, maksudnya kalau 2019 tuh ya enak juga di Surabaya kan, aku tinggalnya di Surabaya jadi lebih mudah untuk kemana-mana, maksudnya kalau ada yang diurusin. Tapi kalau di Surabaya tuh ya kadang pusing juga kan, kadang-kadang bantu kalau ada yang kurang-kurang tadi kan. Aku memang perannya lebih di 2019 tuh lumayan ya, maksudnya kayak anak-anak beberapa kan aku sebagai penyambung ke cendok atau kayak minta tolong dulu anuin ya kayak gitu-gitu ya. Terus kalau 2017-2012 kan tinggal tahu enaknya aja gitu ya. Tapi kan ya itu sama-sama ada cerita. Kalau kamu gimana, Dit? Aku jadi plus minus lah semuanya. Tapi intinya baik semua. Maksudnya semuanya apa namanya ya, semua kebutuhan terpenuhi. Terus tapi aku yang paling unik tuh yang itulah yang kemarin itu yang 2019. Baru pertama kali itu mau tanding lawan Malaysia, terus dia suruh kita makan keluar pergi, so aku kayak mau tanding jalan-jalan gitu ya? Iya katanya ini biar kalian gak sumpah segala macam. Itu berhasil ya? Oh iya, dulu kita ada siang 2017 kita malah ada jam malam ya, HP dikumpulin. Iya, bener banget Kak. Ini beda banget 180 derajat. Beda-beda. Tapi itu baru itu lah. Ya, segitu dari kebiasaan. Iya, karena kan nggak biasa. Nggak biasa. Maksudnya bukan Iya, iya. jalan-jalan gitu. Bukan bilang lebih baik apa enggak, tapi maksudnya aku bilang Di luar kebiasaan. yang kaget itu di 2019 mau tanding, tapi Cil suruh boleh udah kalian pergi main Game main terakhir ya. Jalan. game terakhir. Biar gak bubut kepalanya. Itu aku Dia kan sendiri yang ngomong gitu. Terus dia bilang, "Cit aja." Si Kak Dora ngeliatin aku. Pergi aja aku bilang gitu. Si Dita udah nggak mau. Udah pergi aja. Aku lihat begitu kan aku bilang Lagi mau fokus ya, Dita? Oh, yang iya. maksudnya yang biasanya kan kayak gitu, jadi udah tuh mau di kamar aja. Terus nengok ke kamar, Kaulnya ikut pergi. Kali aku lebih mau banget Masih. Dua kali Kaul aja pergi, kita nggak pergi juga ya dalam pergi juga jalan.
Iya, Kak Ul juga biasanya kan nggak pernah ikut kayak gitu-gitu. Tapi semuanya apa namanya setiap SEA Games itu semuanya baik, semuanya profesional. Cuma paling yang perlu diimprove paling apa ya? Biasanya makanan, soalnya ini yang biasa rebel nggak bisa. Nggak bercanda. Sukanya gojek terus nggak bercanda. Kalau ini Iya, iya. 2015 nggak sih Kak? Maksudnya tesnya pindah-pindah. Iya. Biasanya kita cuma di satu Satu tempat, tempat. tapi 2015 itu pindah-pindah kota gitu. Bandung, Semarang Iya, ya. gitu. Dari yang di satu SEA sensi Games lagi kapan sih? Tahun ini ya? SEA Games SEA Games ya harusnya tahun ini Kak. tahun ini di Vietnam. Iya, Vietnam. Tapi nggak tahu ya, jadi nggak Seleksi? semoga deh. November sih kan. Dengar-dengar sih SEA November. Games ini gimana? Ya targetnya ya emas ya, amin ya. Terus Amin ya. semoga Kak Kim dengan ada bantuan Kak Kim dan Peyton ya kalau bisa main. Ya Kak gimana enaknya kita kasih tips buat kita gitu loh, enaknya gimana supaya kita bisa mencapai target gitu loh. Kasih tips ya, kalian jaga badan yang bener lah, latihannya tetap targetnya terbaik, ini jangan puas. Syuting 10 harus masuk 1. Dia soalnya dia nggak pernah syuting bareng kamu, aku pernah syuting bareng kamu. Kalau masuk terus aku sampai nggak enak kalau dibuatin bola aku mulu. Mau banget. Orang pertaruhan. Target kemarin kan udah dapat perunggu, nanti dapat suntikan 2 pemain asing, ya kan? Iya Kak. Amin amin amin, semoga bisa tercapai guys. Kalau Oh ya CO juga Ya, katanya mau pakai kostum Indonesia semoga masih Ceo games nanti. bisa Soalnya tuh terpilih. Udah keras nih. Oke Dipas, kita ngobrolnya sampai di sini dulu ya. Selalu dukung kita terus. Oke, bye.